Bayangkan, kamu hanya punya 1.000 perak untuk bertahan hidup. Tidak cukup untuk makan, tidak cukup untuk apapun. Apa kamu akan menyerah? Atau bangkit melawan nasib? Inilah kisah nyata seorang pria yang dulu tidur di lantai mushola, makan nasi dengan garam, tapi kini punya tabungan puluhan miliar rupiah. Rahasianya akan membuatmu merinding dan percaya bahwa keajaiban itu nyata. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe sekarang juga. Tulis di komentar, "Insya Allah aku bisa sukses." Karena doa kecil ini bisa jadi awal perubahan besar hidupmu. Yuk, kita mulai ceritanya. Hari itu, dunia seolah menutup pintu untuk Rahmat. Ia duduk termenung di sudut rumah reot berdinding bambu, menatap lantai tanah yang dingin. Di tangannya hanya ada uang 1.000 perak, lusuh dan basah oleh keringat. Mata Rahmat berair, bukan karena debu, tapi karena rasa putus asa yang begitu dalam. Di balik tirai yang bolong, ia melihat ibunya terbaring lemah, napasnya tersengal-sengal. "Mak, sabar ya, nanti Rahmat cari makan," ucapnya pelan, meski dalam hati ia bertanya, bagaimana caranya? Dengan uang segini, bahkan untuk membeli segelas teh pun sulit. Namun ia tahu, tak ada pilihan lain. Hidup harus dilanjutkan. Dengan langkah pelan dan baju yang sudah pudar warnanya, Rahmat berjalan menyusuri jalan kampung. Matahari siang membakar kulitnya yang sudah menghitam. Ia mencari warung yang mau memberinya sedikit nasi dengan uang pas-pasan. Sesampainya di warung, ia menatap pemiliknya dengan tatapan penuh harap. "Bu, 1.000 dapat apa ya?" tanyanya. Suaranya nyaris hilang tertelan angin. Pemilik warung menatapnya iba, lalu berkata, "1.000 cuma cukup buat garam sama kecap. Mat, kalau tempe, setengah potong aja ya." Kata-kata itu menampar hatinya. Rahmat mengangguk, menerima tempe kecil itu sambil menahan air mata. Dunia seakan bersekongkol menjatuhkannya. Sore itu, Rahmat pulang membawa sebungkus kecil nasi putih, garam, dan tempe tipis. Saat sampai rumah, ia melihat ibunya yang terbaring semakin lemah. Dengan senyum yang ia paksakan, Rahmat berkata, "Mak, makan ya, biar kuat." Mereka makan bersama di atas tikar lusuh, tanpa lauk mewah, hanya nasi dengan garam dan tempe setengah goreng. Di balik senyumnya, Rahmat menangis dalam hati. Ia tahu ini bukan kehidupan yang layak untuk ibunya. Di sela-sela kunyahannya, Rahmat berjanji pada dirinya sendiri, "Aku nggak akan biarkan ibu lapar lagi. Aku harus sukses, apapun caranya." Namun beberapa bulan kemudian, dunia kembali merenggut kebahagiaannya. Ibunya pergi untuk selamanya, meninggalkan Rahmat seorang diri. Saat menggali tanah untuk kubur ibunya, air mata Rahmat mengalir deras, membasahi tanah yang ia genggam erat. Dalam keheningan malam setelah pemakaman, Rahmat menatap langit dan berbisik, "Mak, tenanglah. Rahmat janji akan wujudkan semua impian Mak. Aku akan sukses. Biar orang tahu anakmu nggak kalah sama siapapun." Meski hatinya hancur, janji itu menyalakan api semangat yang tak akan pernah padam. Sejak hari itu, Rahmat tahu hidupnya harus berubah. Tidak ada lagi yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Dengan bekal tekad yang kuat, ia memutuskan meninggalkan kampung dan merantau ke kota. Ia pikir, di kota ada harapan, ada peluang, ada mimpi yang bisa digenggam. Ia tak tahu bahwa di balik niat baiknya, sebuah perjalanan penuh luka, lapar, dan air mata telah menunggunya. Perjalanan yang akan membuatnya jatuh berkali-kali sebelum akhirnya berdiri tegak sebagai pemenang. Kota yang dulu tampak indah di bayangan Rahmat, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan.
Gedung-gedung menjulang seolah mengejeknya yang hanya punya tas lusuh berisi baju seadanya. Uang yang ia bawa habis hanya untuk ongkos dan sesuap nasi. Hari pertama, ia tidur di trotoar beralas kardus. Malam itu hujan turun deras. Air merembes ke bajunya, membuat tubuhnya menggigil. Rahmat memeluk lututnya, menatap lampu kota yang berkelip di kejauhan sambil berkata lirih, "Ya Allah, ini awal dari mimpiku atau akhir dari hidupku?" Tidak ada jawaban, hanya suara kendaraan dan angin malam yang menusuk tulang. Hari-hari berikutnya, Rahmat hidup seperti bayangan. Ia berjalan tanpa arah, mencari pekerjaan ke sana kemari, namun jawaban yang ia terima selalu sama. "Maaf, kami butuh orang berpengalaman." Perutnya sering kosong. Pernah 3 hari berturut-turut ia hanya minum air keran untuk mengganjal lapar. Tubuhnya lemah, kakinya gemetar setiap melangkah, tapi ia memaksa diri tetap berjalan. Dalam hati, ia mengulang satu kalimat yang membuatnya bertahan. "Kalau aku menyerah sekarang, semua janji pada ibu akan sia-sia." Suatu malam, Rahmat menemukan sebuah musola kecil yang pintunya tidak terkunci. Ia masuk pelan-pelan, menatap sajadah yang terlipat rapi di sudut. Malam itu, musola menjadi rumahnya, sajadah menjadi bantal, dan doa menjadi penguat hatinya. Rahmat menangis dalam sujud panjang, air matanya membasahi lantai. "Ya Allah, kalau memang rezekiku ada, tolong bukakan jalannya. Aku nggak minta kaya, aku cuma minta bisa bertahan." Doa itu keluar dengan suara serak, namun penuh keikhlasan. Beberapa orang yang mengenalnya dulu sempat menelpon, bukan untuk memberi semangat, tapi untuk mengolok-olok. "Ngapain jauh-jauh ke kota, Mat? Balik aja. Kamu cuma bikin malu." Kata-kata itu menusuk hatinya, membuat dadanya sesak. Tapi Rahmat menutup telinga, meyakinkan diri, "Kalau mereka bisa, kenapa aku enggak? Allah pasti lihat usahaku." Ia percaya bahwa hinaan hanyalah ujian, bukan akhir cerita. Malam demi malam, Rahmat hidup di antara harapan dan keputusasaan. Namun satu hal yang tidak pernah ia lepaskan adalah doa. Setiap sujudnya adalah permohonan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya. Dan tanpa ia sadari, doa-doa itu perlahan menjadi jembatan menuju takdir besar yang menunggunya. Karena setiap kesulitan selalu disertai jalan keluar, meskipun Rahmat belum tahu kapan waktunya akan tiba. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika Rahmat berjalan lesu menyusuri gang. Perutnya kosong sejak kemarin, tapi ia memaksa diri untuk tetap melangkah. Di sudut jalan, matanya tertumbuk pada sebuah papan pengumuman bertuliskan, "Dibutuhkan karyawan toko grosir." Jantungnya berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia segera menuju alamat yang tertera. Bajunya kumal, wajahnya pucat, dan tubuhnya kurus. Namun di matanya masih ada nyala harapan. Setibanya di toko, Rahmat menunduk sopan. "Pak, saya mau melamar. Walau pengalaman saya nggak banyak, saya siap kerja keras." Pemilik toko menatapnya lama, seolah menimbang. Rahmat menahan napas. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, tolong beri aku kesempatan." Pemilik toko akhirnya mengangguk. "Oke, coba kerja dulu. Kalau kamu rajin, kita lanjut." Rasanya seperti mimpi. Rahmat menahan air mata bahagia. Ia mulai bekerja hari itu juga. Gajinya kecil, hanya cukup untuk makan sederhana. Tapi Rahmat tidak peduli. Yang ia inginkan bukan uang besar, melainkan kesempatan. Setiap hari, ia datang lebih awal dari karyawan lain, pulang paling akhir. Ia belajar menghitung stok, mencatat transaksi,
bahkan mengangkat karung beras yang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Rasa lelah menjadi teman, tapi di dalam hati, Rahmat berkata, "Ini awal yang baik. Aku nggak boleh sia-siakan." Bulan demi bulan berlalu. Rahmat menjadi karyawan yang paling dipercaya. Ia tidak pernah mencuri waktu, apalagi uang. Kejujurannya membuat pemilik toko sering memuji, "Kalau semua orang kerja kayak kamu, Mat, dunia nggak akan kekurangan orang baik." Kalimat itu membuat Rahmat bangga, tapi juga sadar bahwa dirinya harus punya mimpi lebih besar. Ia mulai menabung dari sisa gajinya, meskipun hanya 1.000-2.000 setiap hari. Sambil menahan lapar, ia menyimpan rupiah demi rupiah dengan penuh harapan. 3 tahun bekerja, Rahmat mulai berani melangkah. Ia mengumpulkan keberanian untuk memulai usaha kecil-kecilan, menjual sembako keliling. Modalnya tipis, hanya cukup untuk membeli barang seadanya. Ia mengayuh sepeda butut, mengantarkan pesanan ke rumah-rumah. Panas terik membakar kulitnya, hujan membasahi pakaiannya, tapi ia tidak pernah mengeluh. Dalam hati ia selalu berkata, "Kalau aku bisa bertahan dulu dengan 1.000 perak, aku pasti bisa melewati ini." Tekad itu menjadi bahan bakar untuk roda hidupnya yang terus berputar. Rahmat tahu bahwa ilmu lebih mahal dari uang. Di sela-sela waktunya, ia meminjam buku-buku bisnis dari perpustakaan umum. Ia belajar bagaimana cara mengelola usaha, membuat pembukuan, dan memahami kebutuhan pasar. Setiap malam ia membaca hingga larut, meski lampu musola yang remang-remang menjadi satu-satunya penerang. "Aku harus pintar," gumamnya, "karena kerja keras saja nggak cukup. Aku harus kerja cerdas." Dari situlah perjalanan besarnya benar-benar dimulai. Perjalanan yang akan mengubah hidupnya dari nol menjadi miliarder. Usaha kecil Rahmat mulai menunjukkan hasil. Awalnya, ia hanya menjual sembako keliling dengan sepeda butut, mengayuh sejauh mungkin demi pelanggan. Panas terik yang membakar kulit tak membuatnya berhenti. Bahkan saat hujan deras mengguyur, Rahmat tetap mengayuh, membawa beras, minyak, dan gula di keranjang depan sepedanya. Ia sering jatuh di jalanan licin, barang-barang tercecer, tapi ia memungut satu persatu sambil berkata pada dirinya sendiri, "Kalau aku menyerah, siapa yang akan menepati janji pada ibu?" Dalam setiap peluh yang menetes, ada doa yang tak pernah putus. Rahmat percaya, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Perlahan, pelanggan Rahmat semakin banyak. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai sosok yang jujur dan bisa dipercaya. Dari keuntungan kecil, ia menabung tanpa menyentuh sepeser pun untuk hal yang tidak penting. Tahun demi tahun berlalu, Rahmat berhasil membeli gerobak sederhana. Gerobak itu adalah simbol perjuangan, saksi bisu bahwa dari sebuah sepeda butut, ia kini punya langkah lebih besar. Ia tersenyum ketika mendorong gerobak itu untuk pertama kalinya. Matanya berbinar. Ini baru permulaan. Setiap dorongan gerobak adalah tanda ia bergerak mendekati mimpi. Dari gerobak, Rahmat berani menyewa kios kecil. Di kios itulah, ia belajar menghadapi pelanggan lebih banyak, mengatur stok, dan memahami pasar yang terus berubah. Ia bekerja tanpa mengenal lelah. Bangun sebelum matahari terbit untuk belanja ke pasar induk, lalu kembali untuk melayani pelanggan hingga malam. Ia sering tertidur di lantai kios, beralaskan karung beras, karena tidak punya cukup waktu pulang. "Kerja keras ini bukan kutukan," bisiknya pada diri sendiri. "Ini tiket menuju hidup yang lebih baik." Waktu terus berjalan. Dari kios kecil, Rahmat mampu menyewa gudang. Ia mempekerjakan 2 karyawan, lalu 4, lalu belasan. Perlahan,
Namanya dikenal di pasar sebagai pemasok bahan pokok yang jujur dan tepat waktu. Usahanya berkembang pesat hingga ia memiliki jaringan distribusi sendiri. Setiap kali menatap gudangnya yang penuh barang, Rahmat teringat malam-malam kelam ketika ia tidur di musola tanpa sebutir nasi pun di perutnya. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur atas perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Kini Rahmat bukan lagi pemuda yang bertahan hidup dengan 1.000 perak. Ia adalah pengusaha sukses dengan tabungan puluhan miliar rupiah. Namun, kekayaannya tidak membuatnya sombong. Sebaliknya, ia mendirikan panti asuhan, memberi beasiswa, dan membuka lapangan kerja bagi ratusan orang. Ia tahu rasanya lapar, rasanya ditolak, rasanya tidak punya apa-apa. Karena itu, ia ingin memastikan orang lain tidak merasakan hal yang sama. Rahmat percaya, harta adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus memberi manfaat bagi banyak orang. Kini, Rahmat berdiri di depan gedung megah bertingkat yang bertuliskan nama perusahaannya sendiri. Ia menatap ke langit, matanya berkaca-kaca. Di tangannya, ia menggenggam kunci mobil mewah. Namun yang terlintas di pikirannya bukan soal kemewahan, melainkan masa lalu. Ia teringat malam-malam dingin di musola, hari-hari lapar tanpa sesuap nasi, dan hinaan orang yang meragukan mimpinya. Siapa sangka, pemuda yang dulu hanya punya 1.000 perak kini menguasai jaringan distribusi besar, dengan ratusan karyawan yang menggantungkan hidup padanya. Rahmat menarik napas panjang. Ya Allah, ini semua bukan karena aku hebat, tapi karena Engkau tak pernah meninggalkanku, bisiknya lirih. Rahmat tahu, kesuksesan sejati bukan tentang berapa banyak uang yang ia miliki, tapi seberapa banyak manfaat yang bisa ia berikan. Karena itu, ia mendirikan panti asuhan untuk anak-anak yatim, membangun masjid di kampung halamannya, dan memberikan beasiswa bagi pemuda-pemudi miskin agar mereka tidak putus sekolah seperti dirinya dulu. Setiap kali melihat senyum anak yatim yang ia bantu, hatinya terasa hangat. Inilah arti kekayaan, gumamnya, bukan sekadar angka di rekening, tapi kebahagiaan yang bisa kita sebarkan. Meski kehidupannya kini bergelimang harta, Rahmat tidak pernah melupakan janji pada ibunya. Setiap kali pulang kampung, ia selalu ziarah ke makam sang ibu. Di sana, ia duduk bersimpuh, menaburkan bunga sambil menahan air mata. "Mak, Rahmat sudah tepati janji. Rahmat sudah buktikan kalau kita bisa keluar dari kemiskinan," ucapnya pelan. Angin sepal-sepal menyentuh wajahnya, seolah memberi jawaban bahwa ibunya bangga padanya. Doa menjadi pengikat yang tak pernah putus. Doa yang dulu ia panjatkan saat hidupnya berada di titik nol kini terjawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Namun di balik semua itu, Rahmat tetap rendah hati. Ia menolak hidup foya-foya. Ia tahu betul bagaimana rasanya tidak punya apa-apa, dan ia tak ingin lupa diri. Setiap kali melihat orang yang kesusahan di jalan, Rahmat selalu tergerak membantu. "Aku pernah ada di posisi mereka," katanya. Ia percaya, harta yang tidak disalurkan untuk kebaikan hanya akan menjadi beban di akhirat. Itulah mengapa, meskipun memiliki tabungan puluhan miliar, Rahmat tetap hidup sederhana dan menebar manfaat seluas-luasnya. Kisah hidup Rahmat adalah bukti bahwa doa, kerja keras, dan kesabaran tidak pernah sia-sia. Dari 1.000 perak, ia membangun kerajaan bisnis. Dari lantai musola, ia berdiri di atas podium perusahaan. Semua karena ia tidak menyerah. Meski dunia sempat memaksanya untuk putus asa. Hari ini, ia berdiri tegak sebagai inspirasi bagi jutaan orang. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Jangan pernah berhenti percaya pada dirimu dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.